Yang mau komen nanti di bawah, bagaimana tipikal seorang buaya yang sebenarnya. Kita cari tahu bagaimana, komen nanti di bawah ya, bagaimana cara seorang perempuan mengatasi buaya dan bagaimana laki-laki menjadi seorang buaya. Itu komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Mangge Halido, Mangge yang paling terkece, tergokil, dan terkeren sekota Palu. Hari ini dengan saya, Mangge Santo, atau biasa disebut dengan kata Manggesan, lagi mengganti posisinya Mangge Halido dikarenakan beliau hari ini lagi berburu katanya. Ada pergi berburu di daerah mana itu pokoknya, mencari buaya. Jadi mudah-mudahan Mangge Halido balik dari tempat sana bisa mempunyai ilmu yang luar biasa, berarti bisa menangkap buaya. Dan hari ini kita kedatangan buaya. Ada buaya yang datang di sini. Bisa perkenalkan, saya punya wanita yang ada di samping ini dengan ibu siapa, Ibu? Ade Mariani. Ibu Ade Mariani. Jadi Ibu Ade Mariani ini adalah salah satu tokoh usaha atau salah satu wanita yang paling terkenal di ASN Kota Palu, tepatnya di kantor Badan Pendapatan. Jadi beliau ini termasuk orang paling hits, paling terkenal lah, Acil. Jadi hari ini saya melihat kemarin itu bersamaan juga setelah selesai pemilu ada kejadian orang dimakan tangannya sama buaya. Jadi itu hari yang luar biasa. Jadi di balik ada kejadian pemilihan wali kota Palu, ada juga kejadian buaya-buaya seperti ini. Jadi kita bisa tahu bahwa di kota Palu ini buaya ini sudah mulai merajalela, sudah mulai banyak, karena bulan kemarin ada yang kemarin dikejar, sementara berenang dikejar, sudah diberi masukan dari pemerintah untuk dipasang pelan peringatan, tapi tidak diindahkan, tetap terjadi. Nah, maka hari ini saya bertanya sama ibu tentang buaya. Bisa juga buaya darat, bisa juga buaya laut, ya, bisa juga buaya-buaya lainnya. Jadi banyak buaya kita bahas hari ini. Sepakat? Jadi hari ini saya bertanya, Bu, bagaimana Ibu Ade melihat performa buaya di kota Palu ini, Bu, sebenarnya? Performa Buaya apa ini? buaya laut, buaya darat. boleh masuk dia di buaya antara laut dan apa, sungai, tengah-tengahnya dia berarti. Dia di tengah-tengahnya, dia ada di iya begitu dia. Jadi bagaimana Ibu Ade melihat performanya buaya di kota Palu ini sebenarnya? Kayaknya buaya-buaya di kota Palu ini, di sungai-sungai Palu itu kayaknya sudah merajalela memang. Iya. Tiba-tiba saja muncul kan, kalau lihat, apalagi kalau lihat manusia lagi mandi, itu pasti dia langsung kayak apa ya? Aura membunuhnya besar ya? Heboh begitu. Oh iya. Kayak kelaparan. Oh iya. Kayak langsung dia mau terkam. Cucok buayanya itu. Itu buaya cucok. buayanya. Jadi begini, Iya. setelah Ibu Ade lihat berarti performanya lumayan galak, berarti sudah mulai Sangat menyerang. galak itu kalau saya. Sudah mulai menyerang. Padahal di situ ada dipasang papan nama ya. Papan nama lagi. Papan peringatan. Peringatannya itu kayaknya terlalu kecil kalau. Oh, 2x3 harusnya. Soalnya di situ kan kita bilang jangan mandi di sini kan, karena iya. ada buaya peliharaan apalah gitu lah. Cocok. Tapi itu kayaknya bukan buaya. Jangan-jangan itu cuma kadal, soalnya kecil. Oh, jadi orang sudah tahu. oh berarti menyesuaikan kalau andai kata reklamenya kecil, Iya, jadi berarti cica, binatangnya kecil itu juga. cica, Oh, ada cuma kadal. cica dalam situ Jadi berarti. harusnya bentuknya besar juga seperti buaya, jadi kayak dilgor begitu lah. Oh, harus besar berarti dipasang di tengah-tengah. Oh iya. Berarti pemerintah boleh Terlalu kecil menerima kelihatan. masukan Jadi, dari Ibu Ade ini berarti. karena mungkin tak ada tutup batu tuh, jadi orang tidak lihat kan. Oh, kecil, Kecil, orang kira dia cicak barangkali ini atau cuma kadal. Iya. Dia orang Atau tidak mungkin kota tahu. Palu ini stok barangkali kita punya jiwa beringasnya melawan buaya juga kuat. Oh, tidak ada masalah kalau cuma Itulah. buaya Pak. Kan Kecil orang juga. Palu biasa doraepe. Nah, karena cucok. Itu tuh orang Palu.
Jangan Mangole. Apa buaya itu bukan pakai gigi juga, giginya bukan gigi biasa, geraham semua, taring semua Rangga. Itulah. Kalau geraham cuma di punya Komiu. Ini kalau taring dicabik-cabik Komiu punya tangan dan kaki. Bukan putus tangan Pak. Akhirnya putus tangan. Artinya itu peringatan untuk semua warga Kota Palu. Cocok. Karena mungkin kalau tidak ada begitu orang masih berani juga, toh. Jadi ya janganlah mandi di situ, kan sudah ada peringatan juga. Tapi Ibu Kasihan Ade kalau kan, anak-anak juga, aduh. kan kita lihat Ibu Ade kan di daerah Talise. Nah kalau bagaimana kalau kita sorong ke sebelah sana lagi, kampung nelayannya? Apakah juga itu rawan kira-kira? Iya kan sudah dibilang kan di kampung nelayan juga rawan. Oh, rawan juga termasuk. Karena di sana kayaknya banyak yang berenang di sana. Oh namanya kampung nelayan? Itu. Berarti nelayan di dalam situ banyak? Itu nelayan? Sesuai nama sana. Oh, sesuai nama saya dia. Oh. Di situ banyak yang berenang, katanya sih orang-orang tua banyak situ karena terapi ya Betul. laut kan. Asam Tapi urat ya, toh, banyak supaya yang sembuh. Penyakit apa? Banyak kalau terapi di air laut katanya sembuh. Memang Oh, memang iya, betul. iya. Cuman kalau sekarang posisinya begini kan banyak buaya, kalau orang berenang di situ, aduh Nggak bisa. bahaya kan. Jadi kalau di laut dia Takut. di pantai ceritanya dia ada buaya laut, di atasnya ada Ya. buaya darat. Iya. Kalau cuma buaya darat itu masih bisa dinegosiasi. Oh, iya, Makanya iya. kan Oh, masih bisa. Kalau buaya aku nego jangan anak kalau mau. Dia bisa dinego dia. Kasusnya mati berarti. Hai, tapi begini, kalau saya melihat, kalau Kota Palu ini berkembang mungkin karena makanan yang kurang, setahu bisa jadi. Dia saya berkembang, dia kan kemarin sempat siapa yang datang itu? Panji Petualang. Ada itu orang dari luar negeri, siapa semua itu, pokoknya penakluk cinta, penakluk buaya, penakluk hati. Pokoknya harus semua sudah ke Kota Palu. Tapi Tapi berhasil kan? tidak berhasil juga. Sudah. Apa orang bilang kata kemarin ada itu kan ada buaya berkalung ban. Iya. Dalam ada buaya berkalung sorban juga. Buaya apa semua muncul semua nanti di Kota Palu. Buaya modus. Iya. Buaya darat. Nah, kalau bicara buaya modus ada pengalaman pribadi itu di belakang samping saya. Ups. Jadi begini, kalau bisa melihat bahwa mereka sedangkan seorang yang berpengalaman di bidang penangkapan buaya tidak berhasil, baru luar biasa berarti Iya. buaya di Kota Palu ini. Sangat. Seharusnya memang pemerintah ini harus berpikir ekstra cepat untuk masalah ini. Jangan saya banyak korban kan. Ya, jangan sampai bertambah lagi. Iya, kan? betul. Jadi Kasihan juga bapak kemarin Mm-mm. itu ya. Jadi begini Boy, kalau lihat kemarin. Jadi kemarin kan saya cuma sempat dapat informasi bahwa ibu bapak ini sudah dijahit kata. Katanya sudah dipasang pen. Iya, sudah Mana disambung, entahlah, saya katanya. juga belum ini kan. Mudah-mudahan kesan itu Iya. jadi kejadian jangan sampai terulang Terulang, kembali. ya, gitu. Karena di Palu ini kita ini kan sebentar lagi membangun. Ya. Membangun Kota Palu. Kan kita punya kantor kan kantor membangun juga. Ya, Supaya kita pasti. SN di Kesnesi kita punya gaji. Ya ada kan. Halo Pak Wali. Hai. Jadi sebenarnya untuk di Kota Palu sendiri, selain penanganan buaya juga harus ditangani selain buaya. Ya. Buaya darat juga sudah makin banyak juga di Kota Palu ini. Gimana? Hah? Makin marak buaya Kota Palu. Jadi walaupun kota ini dibilang kita kota kecil, buaya darat itu berkembang dengan pesat juga di Palu. Iya, betul. Umur-umur ya 10 sampai dengan 15 tahun, kemudian 15 naik ke 20 tahun, 20 tahun naik ke 25, 25 naik ke 30. Itu perkembangan luar biasa itu juga buaya darat. Karena semisal begini, ada yang saya dapat, anak-anak di samping rumah, ini sama dari jendela ini, mau bawa Berapa ini? Umur berapa nih umur anak-anak ini? 10 sampai 15 tahun lah kalau salah, anak berada di jendela. Dawa pegang WA, ya sayang sebentar saya mau muncul, bisa mati. Dan berapa lama muncul lagi satu, ya sayang, nah dia mau nyari sampai 4 biji, 4 orang, rimba sudah ini, sudah mulai terlatih berarti di Kota Palu ini buaya. Makanya Kota Palu ini jangan cuma buaya laut, buaya darat yang ngeri juga. Jadi kalau Ibu Ade menyikapi kalau untuk buaya darat gimana Ibu Ade teh? Kalau buaya darat di Palu itu? Aduh, buaya darat begitu, ke laut aja, pisah sama buaya sungai sana juga. Oh, berarti tendang ke sana dia. Gantian Jo, buaya sungai naik darat, buaya darat ke sungai. Oh, berarti lebih menyakitkan buaya darat daripada buaya laut. Oh, lebih menyakitkan guys. Kalau buaya apa laut air toh, Iya, iya. air itu kan sakitnya cuman berasa di ini toh. Iya, di tangan Kalau apa. buaya darat sakitnya tuh di mana? Di mana tuh? Sini. Cintaku datang dari hati yang terdalam. Wah, ngeri berarti buaya darat nih. Berarti lebih mematikan judulnya nanti ini podcast ini lebih mematikan buaya darat daripada buaya laut berarti. Luar biasa berarti kita punya buaya darat di Palu ini. Ini lagi boleh saya ada bertanya sedikit masalah, kita kembali ke buaya darat lagi.
Ya, ya. Nah, tipikal ibu ade sendiri supaya laki-laki itu tidak jadi buaya darat, bagaimana sih? Sikapi ini sebenarnya. Harus bagaimana seorang laki-laki supaya tidak jadi buaya darat? Kayaknya laki-laki yang tahu itu sebenarnya. Mereka tahu, tapi mereka pura-pura tidak tahu. Itu saja. Intinya ke laki-lakinya. Oh, laki-laki. Kalau perempuan mengatasi buaya darat begitu, bagaimana kita lakukan itu? Ini tips untuk perempuan kita perlu ini. strategi sendiri juga. Oh iya iya iya. Harus mengatasi buaya-buaya darat. Oh, ada strateginya. Ya. Berarti mulai ada pengintaian, WA diperiksa, disadap kan sekarang sadap-sadap WA tuh. Berarti mesti disadap WA-nya, Oma. Berarti kalau ibu adik, jadi kalau ibu adik ini kita berpacar ibu adik, bahaya komil. Komil punya WA disadap, hati-hati leh. Jadi kalau yang nonton di sini, yang dekat dengan ibu adik atau lagi pendekatan sama ibu adik, siap-siap kamu punya WA disadap. Apa komil? Dia trauma dengan buaya darat. Berarti untuk perempuan hati-hati kalau untuk buaya darat. Buaya darat. Buaya darat kalau ini. Buaya darat itu kasih psikoatreks saja. Wah, ngeri yang buaya darat sekarang buaya ini. Ngeri dari buaya semua. Jadi buaya darat itu seperti semisal corona. Ya. Dia mesti dikasih hand sanitizer. Tidak kelihatan toh. Oh, begitu cara mainnya? Tidak kelihatan. Oh, tidak kelihatan dia. Halus. Oh, tidak kayak buaya tidak kayak buaya laut yang kita lihat. Oh, ada napas buaya. Kan dilihat dia. Ini tidak. Ini buaya darat tidak kelihatan. Oh, main di belakang Kayak juga COVID begitu. gitu. Kayak COVID tidak kelihatan kan? Tidak kelihatan COVID. Kayak gitu. Saya biar pakai hand sanitizer tidak bisa juga hilang. Jadi susah. Oh, buaya darat itu dari Ya. Apa orang bilangnya jati diri? Ya, itu. Lucu. Bahaya memang buaya darat. Jadi kita seperti saya melihat begini, buaya darat. Kalau buaya darat dibilang menakutkan, berbahaya, berarti kita ini harus jaga diri untuk perempuan. Buaya darat. Karena buaya darat ini sama seperti penyakit sudah berarti, dia kayak seperti penyakit. Iya. Jadi kalau andai kata Batang saya manggil Alido sama tanya deh, jangan kami marah. Aku tahu kalau manggil Alido menonton di sana, tidak fokus dia cari ilmu menangkap buaya. Saya tidak tahu buaya apa ditangkap juga di sana. Bisa jadi buaya darat juga ditangkap di sana. Apa manggil Alido buaya darat? Tapi saya tahu manggil Alido itu tipe setia. Karena begini, buaya itu tipe setia sebenarnya. Karena setia kalau di air. tapi tidak namanya. Sudah masuk naik darat, Tidak begitu ya. Setia. Tapi namanya buaya itu memang kan dari dulu gitu. Sampai ada dibikin kalau di Jawa itu roti buaya. Ya. Kalau untuk orang pakai kawin tuh dibawa kawin. Jadi memang buaya ini sebenarnya setia sebenarnya buaya ini. Segala tipu ada. Segala tipu ada. Jadi buaya ini harus betul-betul. Jadi yang mau komen nanti di bawah, bagaimana tipikal seorang buaya yang sebenarnya? Kita cari tahu bagaimana. Komen nanti di bawah ya. Bagaimana cara seorang perempuan mengatasi buaya dan bagaimana laki-laki menjadi seorang buaya. Itu komennya supaya ditahu bagaimana cara mengatasi buaya dan bagaimana cara menjadi buaya. Nanti kita bikin kelas khusus untuk buaya itu bagaimana sebenarnya. Jadi ini lagi buat saya mau bertanya masalah buaya darat, buaya laut, jangan terus bebas. Buaya darat, buaya darat ini buaya darat dibahas, bikin pusing. Jadi kalau menurut Ibu Ade, pemerintah itu sebenarnya apa sih yang dilakukan selain memasang baliho itu di laut itu sebenarnya? Kalau menurut Ibu Ade selain pasang baliho yang besar-besar kayak ukuran stadion itu. Selain itu ada tidak cara lainnya? Ya. Mungkin dikasih makan ayam banyak dalam situ, mungkin dikirim. Itulah, atau mungkin apa ya? Diapakan berkali? Apa namanya tuh kalau di penangkaran? Iya, itu bisa kan kayak bisa gitu. ditangkap gitu mereka. Tapi yang bertangkap cuma yang bertangkap itu yang susah. Makanya mungkin tunggu manggil Halido saja. Tunggu manggil Halido. Tunggu manggil Halido cocok. Jadi manggil Halido. Tapi memang jadi untuk warga Kota Palu harus berjaga diri. Tidak usah dulu berarti sekarang bukan ke laut mandi-mandi. Karena biasa bagian warga Kota Palu kalau kita cuma di laut murah kita lihat bayar. Kalau di kolam kan bayar. Berarti pemerintah mau subsidi kolam. Kalau andai kata seperti itu, tidak boleh orang berarti mandi di laut. Dilarang sekarang. Karena sudah berbahaya Kota Palu. Berarti sudah sampai ke seberang kayak boleh. Kalau Tanjung Karang bagaimana kayak gini buat ini? Kalau Tanjung Karang, semisal itu. Bisa jadi sudah sampai di sana mungkin ya, karena pernah tuh orang lalu Donggala itu kan katanya ada di rawa-rawa itu yang bakau-bakau. Oh iya pohon bakau. Mungkin dari sana, dari tali itu buaya sampai ke sana ke Donggala. Ya takutnya mungkin sudah di sana mereka berkembang biak. Oh jadi kayak cari pasangan di sana berkali. Ya berarti dorong buaya darat. Cari jodoh di sana. Berarti memperbaiki keturunan dari Kota Palu di Donggala, berarti dikawinkan. Iya. Begitu berarti jadinya.
Luar biasa berarti buaya. Cari jodoh mereka. Oh, mencari jodoh berarti buaya. Jadi selain kita lakukan penangkaran secepatnya, ini juga Ibu Ade. Bagaimana Ibu Ade lihat seperti kayak begini? Di Kota Palu kan kemarin sempat ada saya lihat ada seorang ibu-ibu yang bertinggi bertumbuh di depan kuala. Berani dia. Gimana itu? Yang ada buaya berkalung ban Iya, itu iya, di depannya. Biasa pernah lihat di Instagram itu. Tapi ada 2 orang pernah cerita sama saya, orang tua ini, dia bilang kalau kamu tahu Ana, itu sebenarnya buaya itu ada kembarnya. Iya, Kembarnya itu Mangga Halido sebenarnya. Oh, begitu. Tidak. Berarti Mangga Halido bisa Tidak, maksudnya begini. Orang bilang kata begitu. Karena kalau zaman-zaman dulu kan ada pernah kita dapat seperti di Gorontalo, ada yang bersaudara dengan buaya, iya. Kemungkinan kata begitu, orang bilang kata itu keturunan raja. Bannya itu kata seperti dia punya lambang apa, bahwa dia menunjukkan dirinya ada seorang raja. Ya, walau kita tidak tahu kan namanya. Cerita tempo dulu, zaman dulu. Jadi ya harusnya harapannya kita sebagai warga Kota Palu itu apa Ibu Ade? Kalau warga Kota Palu buat Ibu Ade, harapannya untuk pemerintah bagaimana mengatasi semua ini? Dari kacamatanya Ibu Ade saja, jangan kacamata saya. Ya kalau itu himbauan pasti harus membawa masyarakat untuk ini ya masalah buaya itu tadi. Iya, bukan buaya darat ini, buaya laut. Itu sudah himbauan kan supaya masyarakat itu tidak mandi lagi di laut, di sungai-sungai itu kan. Takutnya lagi ada korban, itu sudah kalau menurut saya. Berarti buaya Dan ya itu tadi apa penangkaran ya? Penangkaran itu penangkapan buaya cepat ditangkap semua ya. Cuma yang batangkap itu saja yang saya pikirkan sampai sekarang gimana ya? Harus kita cari berarti Batangkap, secepatnya. masalahnya nih buaya juga cuma satu. Oh banyak kalau di Kota Iya, Palu. Kemarin kan sempat itu siapa yang jago-jago itu dibilang yang dari luar dari Jawa itu. Siapa lagi namanya itu? Pokoknya dia bilang katanya pada saat dia jalan menyusuri Kuala Palu malam banyak buaya dia bilang Iya, di masih Muara, kecil-kecil. itu katanya di Muara antara sungai dan laut itu kan. Iya. Itu mereka banyak katanya. Banyak Panji kayaknya itu yang dia. Panji petualang. Di situ banyak sekali. Kan malam itu kalau malam matanya mereka kan menyala kan. Iya menyala buaya. kalau Jadi malam. itu dia lihat Oh begitu kalau darat. Buaya darat juga menyala kalau malam juga matanya. Lebih sekali sih dia menyala. Ya intinya himbauan yang besar-besar. Siap. Gitu supaya orang lihat. Iya. Jadi harus cepat-cepat kita memikirkan. Takutnya aduh ada korban lagi nanti ya Allah ngeri. Banyak lagi. Takut Itu baru tangan Pak. Iya ya. Gimana Allah. kalau hati? Gimana itu darat. Udah kalau hati itu yang berat. Aduh. Oke. Jadi begini, sekian pembahasan kami tentang buaya. Semoga warga Kota Palu atau minimal pemerintah Kota Palu bisa melihat dari Ibu Ade sendiri, memberikan masukan. Alangkah baiknya mungkin dilakukan tahap-tahap seperti itu, mulai dari pemberitahuan, pemasangan reklam yang besar, mungkin ada penangkaran, mungkin ada penangkapan buaya dalam jumlah besar. Ya, tergantung pemerintah saya bagaimana menjaga warga Kota Palunya seperti itu. Ya. Cocok. Kalau aman dari serangan buaya-buaya. Serangan buaya, cuma ya kalau buaya darat mungkin kayaknya saya tunggu komennya gimana menjadi buaya darat yang baik. Ini kalau- Siapa tahu. Nah ini apa istilahnya itu binatang predator ya? Predator, betul. Buaya itu. Jadi buaya darat juga termasuk predator juga. Predator darat. Boleh. Saya malah dia laki-laki guys. Oke, jadi sampai di sini saja kita guys. Kita sudah berbicara dengan Ibu Ade. Terima kasih banyak untuk Ibu Ade sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan beliau. Walaupun beliau punya pekerjaan yang sangat berat juga, masih menyempatkan waktu untuk tim Manggesan dan Mangga Halido. Jadi ini Manggesan Mangga Halido begini sudah X. Jadi kami ini sudah seperti, kalau saya di Mangga Halido seperti seperti saudara kandung. Oh iya. Cuma lain buaya kita. Dia buaya lain, saya buaya lain. Oke, jadi sampai di sini saya guys. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami semua. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.